Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A bersama Yasin bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Pemirsa, Anda yang di rumah pagi hari ini Anda bisa langsung curhat ke Mama, silakan. Anda bisa menghubungi 5655676 atau 5655680. Bisa juga melalui Skype, silakan di @id kami di mamah.beraksi. Dan pagi hari ini juga akan ada kuis yang berhadiah umroh. Nanti pertanyaan akan diambil dari isi tausiah Mama. Apa kabar ibu-ibu? Baik Bu? Alhamdulillah, sehat semuanya? Ini ada adik-adik juga. Dari mana adik-adik ini? Kaget saya ya, bisa kompak ya tadi ya. Ciputat, Tangerang ya. Alhamdulillah sampai sini. Ibu, saya tanya, Ibu pakai hijab karena kesini atau sehari-hari pakai jilbab? Adik-adik juga? Sehari-hari ya, karena kita ketahui berhijab atau berjilbab itu adalah kewajiban untuk setiap muslimah. Dan kita lihat juga perkembangannya sekarang luar biasa jilbab ya, nggak kayak dulu dibilang kuno. Sekarang udah sama aja sebagai mode. Jadi cantik-cantik kayak gini ya. Walaupun udah nenek-nenek, tapi begitu pakai jilbab kelihatan kagak kayak kakek-kakek. Ya. Oke, sekarang kita akan ikuti tausiah Mama ini tentang hijab sebagai mode masa kini. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijab sebagai apa dia? Mode. Hijab sebagai mode masa kini. Sebetulnya yang namanya hijab bukan hanya masa kini. Di zaman dahulu kala yang namanya hijab sudah ada. Bahkan dalam agama-agama samawi yang lain, misalnya orang Kristen, orang Yahudi, itu dalam kitab-kitab mereka diperintahkan oleh Allah mengenakan hijab. Di daerah Timur Tengah, di Iran, di Irak, di Libya, itu semua di Pakistan diperintahkan mengenakan hijab. Tapi kita lihat di masyarakat kita, perkembangan hijab kayak apa sih di masyarakat kita? Ini yang kita lihat. Yang pertama, hijab itu agak longgar. Budaya kita orang Indonesia saat itu emak-emak yang udah nikah pakai kain panjang, pakai bebengkung, angkin, pakai kebaya, kudungannya nyangklo di pundak. Benar nggak? Iya, betul. Jadi kudungannya bukan berfungsi untuk kepala saat itu. Cuman buat gaya doang. Nyamplel di sini. Gantung. Ketika para wali songo datang ke Pulau Jawa menyebarkan agama Islam, yang penting mereka masuk ke dalam dada mereka tentang ketauhidan. Wali songo tidak mau merusak budaya. Saat itu belum disampaikan kepada mereka bagaimana mengenakan pakaian muslimah yang baik. Maka walaupun mereka dalam tanda kutip sudah menganut agama Islam, tapi pakaian yang mereka kenakan masih tetap aja dengan kain panjang kebat, dengan angkin, dengan kebaya. Nah, pada tahun 90-an mulai ada perubahan. Karena Presiden kita, Soeharto pada saat itu berangkat haji pada tahun 92, berangkat juga umroh, yang selalu dimunculkan di TV, yang menggugah masyarakatnya untuk mendalami Islam. Akhirnya semakin dekat dengan Islam, semakin dekatlah dengan hijab, karena kita perempuan muslimah wajib mengenakan hijab. Mulai itu, ada yang pakai jilbab. Tapi pada saat itu yang pakai jilbabnya nggak kayak sekarang. Ada yang cuma palanya doang, lehernya masih pada nongol, ya kan Bel? Ada pakai konde, ada yang dikepang-kepangin, asal palanya doang kayak tutup teko itu kan Bel? Yang tahun 90-an. Ya ibu pernah punya teko zaman dahulu kala? Karena dulu belum maklum kita orang kampung, belum modern, yang namanya air pengen panas, teko ditutupin pakai yang kasur kecil. Iya.
ada kondeknya. Nah, pala orang tuh kayak begitu, kayak teko ditutupin itu, pakai ada kondeknya, dikepangin seperti itu. Berkembang lagi zaman reformasi, mulai ada jilbab yang seperti ini, yang seperti anak-anak kita seperti itu mulai ada lagi, berubah lagi budaya di kita. Zaman reformasi. Kemudian berkembang dengan divariasikan. Ada yang berbunga-bunga, ada yang langsung nempel kayak begini, ada yang dipakein motif-motif yang lain. Banyak sekali variasinya. Bahkan belakangan ada yang disebut dengan hijaber, ada yang pakai hijabres. Itu boleh nggak? Silahkan, yang manapun Anda kenakan. Kenapa? Hijab, kudungan, fungsinya apa? Menutup aurat. Anda lihat Al-Ahzab ayat 26. Ya Bani Adam, qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa waribasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian sebagai penutup aurat buat kalian. Artinya fungsi pertama pakaian nutup aurat kita. Sebagai perhiasan buat kalian. Fungsi yang kedua perhiasan. Tapi jangan lupa pakaian takwa yang terbaik. Artinya apa? Pakaian apapun yang kita kenakan, ketakwaan kepada Allah, itulah yang paling nomor satu. Yang penting nutup aurat. Dan yang Anda jangan lupa, warna-warni seperti ini, model kudungan, model pakaian itu nggak nambah pahala, enggak. Karena tidak ada ayat, tidak ada hadis yang mengatakan kalau warna ungu pahalanya 6, kudungan oranye pahala 7, baju hijau buluwak ini pahalanya 8. Nggak ada. Emang buluwak kalau itu cerah, benar nggak ya? Ya. Jangan marah. Saya di sana tidak pernah bohong, survei membuktikan. Memang yang ada itu. Tidak ada. Model baju kancing depan, kancing belakang juga tidak ada nilainya. Itu adalah mubah. Mubah itu tidak nambah pahala, tidak nambah juga dosa. Karena yang penting nutup aurat ini silakan saja. Tapi apapun pakaian yang kita kenakan, baik hijab, kudungan, mukena, jilbab dan sebagainya, ada batasannya. Anda lihat dalam Al-A'raf 31, ya Bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terindah. Kalau sholat, kalau ngaji, kalau ke masjid, kalau ibadah, kalau yasinan, zikiran, makan minum. Jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Artinya pakaian yang apapun yang kita kenakan, jangan berlebihan. Ini sederhana. Bagus. Ini baju, kudungan, kembang, onde, rantai, pating gurau di mana-mana. Itu lebay. Wala tusrifu, kata Allah. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Namun, pemirsa, yang namanya pakaian muslim ada 3. 1, itu pakaian asal nutup doang. Misalnya, orang pakai baju mereketeng-teng, ngepres. Pakai sih, dari atas ke bawah ketutup. Cuman kayak macam celananya model pensil. Tahu kan? Iya. Ngepres yang kalau masukin pakai mentega. Pakai mentega. Ngepres ya. Yang masukin. Coba. Atasnya kaos. Tangan panjang segini. Jilbabnya sampai leher. Itu salah dalam Islam. Karena persis kayak lontong. Itu gak dapat nilai pahala. Tapi berdosa. Karena seperti kue lapis. Dibungkus plastik tapi masih ngongkong. Ya kan plastik masih kelihatan. Yang kedua, pakaian biasa. Nih saya, ibu-ibu, ini pakaian biasa. Ngepres ya kagak, gombrang-gombrang juga enggak. Yang ketiga, pakaian yang islami. Mana yang disebut pakaian islami? Tuh, dari atas ke bawah lempeng. Jilbabnya panjang. Itu pakaian yang islami. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa saya, apa Anda melanggar agama? Tidak. Kita mengenakan yang tengah-tengah. Nabi mengatakan, khairul umur awsatuha. Sebaik urusan yang sedang-sedang saja. Makanya ibu-ibu salah kalau kudungan ibu cuma sampai di sini, dimasukin ke leher, ke dalam baju. Ada yang begitu? Itu salah dalam Islam. Fungsi kudungan menutup dada Anda.
Jadi yang namanya jilbab, yang namanya hijab berkembang seperti itu, silahkan selama fungsi mereka tetap ada, tidak dilarang oleh Allah. Iya, baik itu dia tausiah Mama tentang hijab sebagai model masa kini. Langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Adik-adik juga boleh bertanya, silakan menanya, Bu. Siapa mau saya? Mana dulu? Silakan, blue, hijau. Mana yang warnanya? Ya, silakan. Oh, ini hijau cerah yang ini yang warnanya. Ya. Ini begini yang muslimat beneran. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Nurul Islam Bulak Sentul. Betul. Ya, Bulak Sentul.